Perspektif dengan saya Andre Vincent Duenas. Kali ini catatan dari Bapak Markus Wauran, Wakil Ketua Dewan Pendiri HIMNI atau Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Beliau juga mantan anggota DPR RI, yang berjudul Tantangan Pembangunan PLTN di Indonesia. Begini, sahabat, sejak Indonesia memasuki era nuklir untuk kesejahteraan dan perdamaian yang ditandai dengan beroperasinya reaktor nuklir Triga Mark pada Februari 1965 di Bandung, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN hingga kini belum terwujud. Masih jadi wacana dengan sikap pro dan kontra dari berbagai pihak. Sahabat, dari berbagai pertimbangan ada beberapa alasan utama Indonesia perlu membangun PLTN. 1. Diversifikasi, yaitu perluasan pemanfaatan sumber energi sebanyak dan seluas mungkin. Puluhan tahun Indonesia sangat tergantung pada pembangkit listrik sumber daya alam fosil yang dominan seperti minyak, batu bara, dan gas. Di samping tenaga air dan lain-lain yang kapasitasnya kecil. Akibatnya, jika terjadi krisis energi karena segi harga, musim, bencana alam, peperangan, atau pasokan, sangat berpengaruh terhadap kehidupan negara, baik ekonomi, keuangan, sosial, ketahanan, bahkan politik. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam atau SDA fosil, yaitu minyak, batu bara, gas seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Uni Emirat Arab, India, Brasil, Kanada, dan Ukraina sudah memiliki PLTN. Perang Rusia-Ukraina menjadi pelajaran sangat berharga bagi Indonesia karena beberapa negara Uni Eropa menderita akibat sumber energi mereka tergantung pada Rusia. Akibatnya, perang tersebut dijadikan bargaining politik Rusia untuk menekan negara-negara bersangkutan dalam hal pasokan energinya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak mungkin meningkat apalagi bersaing dengan dunia luar jika tidak ditunjang dengan pertumbuhan energi yang seimbang dengan pasokan yang kontinu dengan harga yang bersaing. PLTN dapat memasok energi secara kontinu dengan harga stabil serta dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, jumlah dan pertumbuhan penduduk. Ada 10 negara yang memiliki penduduk besar di dunia seperti Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia, Pakistan, Brasil, Rusia, Meksiko, dan Jepang memiliki PLTN kecuali Bangladesh yang sedang membangun 2 unit PLTN. Fakta ini menjadi salah satu tolok ukur penting bagi Indonesia untuk memiliki PLTN. Yang keempat, lingkungan hidup, yang mana saat ini seluruh negara berkomitmen untuk membangun energi yang ramah lingkungan atau energi hijau, sesuai Persetujuan Paris COP21 tahun 2015, dan peran energi fosil seperti minyak, batu bara, gas akan ditinggalkan. Kemudian akan diganti energi ramah lingkungan atau energi hijau yang tahun 2050 terwujud Zero Carbon Emission atau ZCE. PLTN termasuk energi hijau yang tidak menghasilkan emisi karbon. Pada tanggal 23 November tahun 2009, delegasi IAEA yang terdiri dari Director Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology IAEA, yaitu International Atomic Energy Agency, Hans Forsström, Expert and former Director Division of Nuclear Power IAEA, Mr. Akira Omoto, dan Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Energi Nuklir PTEN, Batan, Insinyur Adi Wardoyo, melakukan pertemuan dengan Kepala Bapeten Dr. A.S. Natio Lasman di gedung Bapeten membahas tentang kesiapan Indonesia untuk membangun PLTN. Menurut Pak Adi Wardoyo, konseptor ulung dan ahli yang menguasai berbagai peraturan tentang nuklir sesuai dengan program Integrated Nuclear Infrastructure Review, INIR, IAEA, salah satu kajian yang direkomendasikan untuk dilakukan guna mendukung pembangunan PLTN adalah kajian 19 infrastruktur energi nuklir yang terdiri dari aspek posisi nasional, keselamatan nuklir, manajemen pendanaan dan pembiayaan, kerangka umum, safeguards, kerangka kerja pengawasan, proteksi radiasi, jaringan listrik, pengembangan SDM, keterlibatan pemangku kepentingan, tapak dan fasilitas penunjang, perlindungan terhadap lingkungan, rencana penanggulangan kedaruratan, keamanan dan proteksi fisik, daur bahan bakar nuklir, limbah radioaktif, industri dan keterlibatan industri, dan pengadaan.
Pada tahun 2009, Batan bekerja sama dengan instansi teknis terkait melakukan swa-evaluasi atau self-evaluation terhadap 19 kesiapan infrastruktur nasional fase pertama, itu pertimbangan menuju penetapan pelaksanaan proyek untuk mendukung pembangunan PLTN. Melalui program INIR, dokumen swa-evaluasi dilakukan evaluasi oleh IAEA. Pada tahun 2010, IAEA menyampaikan hasil evaluasi, yaitu perlu menyelesaikan tindak lanjut dari 3 butir kekurangan pada infrastruktur PLTN yang direkomendasikan oleh IAEA, yaitu posisi nasional, belum terbentuknya Nuclear Energy Program Implementing Organizations atau NEPIO, manajemen dan keterlibatan pemangku. Dari hasil evaluasi itu, sebenarnya Indonesia sudah siap untuk membangun PLTN sesuai penilaian IAEA juga. Karena untuk memenuhi 3 syarat itu tidak sulit dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun dalam kenyataan, sampai saat ini PLTN belum terrealisasi pembangunannya. Setelah 50-an tahun PLTN masih menjadi wacana. Timbul pertanyaan, mengapa PLTN belum terwujud di Indonesia? Dalam pengamatan penulis Pak Markus Wauran, sejak tahun 1990-an sampai saat ini ada beberapa faktor penghalang dan kelemahannya, yaitu 1. Anggota kabinet tidak kompak. Saat Orde Baru ada kelompok yang pro, mendukung atau setuju PLTN, yaitu Menristek, dan yang kontra tidak mendukung atau tidak setuju atau belum setuju adalah Menteri Lingkungan Hidup. Namun, jika Jenderal Soeharto tidak berhenti pada tahun 1998 lalu dan terus memimpin kabinet era 1998 sampai 2003 waktu itu, dipastikan PLTN sudah terbangun. Karena dari berbagai pidatonya, dia sangat mendukung kehadiran PLTN di Indonesia. Saat reformasi, khusus dalam kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, Menteri Ristek dan Lingkungan Hidup mendukung PLTN. Tetapi Menteri ESDM malah sebaliknya, termasuk Wakil Presiden, tidak setuju. Bahkan MOU PT Medco dengan KHNP atau Korean Hydronuclear Power tahun 2008 di Seoul untuk membangun PLTN di Indonesia yang disaksikan Presiden SBY dan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak tidak ditindaklanjuti. Dalam kepemimpinan Pak SBY periode kedua juga terjadi pro dan kontra antara para anggota kabinet. Dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi juga terjadi sikap serupa. Dalam periode pertama yang anti PLTN adalah Wakil Presiden dan Menteri ESDM. Sedangkan yang mendukung adalah Menristek dan Lingkungan Hidup. Dalam periode kedua, sikap menteri atau pejabat yang pro dan kontra tidak terekspos secara terbuka. Dalam pertemuan Kepala Batan, Pak Jarod Wisnubroto bersama Menteri ESDM dengan Presiden Jokowi pada tanggal 12 Januari 2016, Presiden menginstruksikan agar setelah dikaji dengan seksama seluruh potensi, apakah nuklir masuk atau tidak, kita harus segera putuskan. Mungkin kajiannya belum selesai sampai saat ini, sehingga belum ada keputusan dari Presiden. Kedua, tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan aturan hukum. Pada tahun 2007, terbit Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Di dalam lampiran bab keempat titik 2.3 RPJM ketiga tahun 2015 sampai 2019 ada rumusan yang berbunyi serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat. Namun, dalam tahun 2014, menjelang akhir kepemimpinan Presiden SBY, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pasal 11 ayat 3 dikatakan bahwa energi nuklir adalah pilihan terakhir, walaupun dalam penjelasan pasal ini tidak mutlak ada pengecualiannya. Jika ditilik dari segi kekuatan peraturan perundang-undangan, maka PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, dan harus batal demi hukum. Namun sampai saat ini PP tersebut masih tetap berlaku, bahkan menjadi senjata bagi kelompok kontra untuk menolak pembangunan PLTN karena bukan prioritas tapi pilihan terakhir.
Yang ketiga, lemahnya sosialisasi. Sejak Orde Baru sampai saat ini, sosialisasi PLTN sangat lemah, sedangkan suara kelompok kontra sangat kencang. Sosialisasi PLTN hanya dilaksanakan oleh Batan, dan sampai hilang namanya karena dilebur dalam BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, tanpa ada dukungan konkret dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam kenyataan saat ini, tidak ada lagi pihak yang fokus untuk sosialisasi PLTN. Keempat, kelompok mafia adalah kekuatan utama yang menentang kehadiran PLTN di Indonesia. Soal mafia ini pada awal Orde Baru sudah diungkap oleh Pak Wilopo. Pada tahun 1970, Presiden Soeharto membentuk sebuah tim pemberantasan korupsi yang disebut dengan Komite 4. Salah satu anggota dari tim tersebut adalah Pak Wilopo. Ketika menjadi anggota Komite 4 tersebut, Pak Wilopo melontarkan sebuah peringatan yang sangat keras, menarik, dan menghebohkan, yaitu awas bahaya, Indonesia terancam trio persekongkolan, yaitu antara cukong, pejabat, dan petualang politik. Saat sekarang populer disebut kelompok oligarki. Pak Wilopo adalah Perdana Menteri ke-7 Indonesia yang menjabat pada 3 April 1952 sampai 30 April 1953 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Wilopo. Ketika dibentuk konstituante, Pak Wilopo ditunjuk menjadi Ketua Dewan Konstituante tahun 1955 sampai 1959. Di era Orde Baru, Pak Wilopo ditunjuk sebagai Ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yaitu tahun 1968 sampai 1978. Peringatan yang disampaikan oleh Pak Wilopo tersebut adalah salah satu kenyataan masalah yang membelit Indonesia sampai saat ini. Komplotan atau persekongkolan antara cukong, pejabat korup, dan petualang politik, politisi, aktivis, intelektual, advokat, dan jurnalis adalah kekuatan yang terdepan merusak Indonesia secara lahir dan batin. Hal yang sama pernah diungkap Presiden Joko Widodo saat menerima delegasi pengurus pusat Muhammadiyah yang dipimpin Ketua Umumnya Pak Din Syamsuddin pada tanggal 16 Juni 2015. Menurut Pak Din, dalam pertemuan tersebut, Presiden menjelaskan betapa berat tantangan bahkan ancaman kepada negara kita dengan bercokolnya mafia narkoba, migas, mafia energi, mafia ikan, mafia beras, mafia pangan, dan sebagainya. Yang kelima, ada kekhawatiran Indonesia akan dikuasai oleh kelompok ekstrim berbasis agama. Dalam suatu percakapan antara penulis Pak Markus Wauran dengan seorang pendiri HIMNI, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, pada awal tahun 2000-an yang mantan rektor, gubernur, dan pimpinan lembaga tertinggi negara tersebut, mengatakan bahwa ada kekhawatiran negara luar Indonesia akan menjadi negara yang dikuasai oleh kelompok ekstrim tersebut. Akibatnya, pemanfaatan energi nuklir bisa disalahgunakan untuk pembuatan senjata nuklir. Hal tersebut setelah melihat perkembangan Indonesia saat itu banyak terjadi teror bom, ceramah, dan gerakan yang meluas dari kelompok ekstrim yang dibiarkan penguasa pada saat itu. Faktor keenam adalah diam atau bisunya orang-orang baik. Maksud dari Pak Markus Wauran dengan orang baik adalah mereka yang memiliki keahlian, baik pendidikan plus pengalaman dalam dunia iptek nuklir dengan berbagai gelar dan jabatan, termasuk pensiunan, umumnya bersikap diam. Apalagi mereka yang memiliki posisi dalam pemerintahan, sulit bersuara kritis pada sikap dan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung realisasi pembangunan PLTN. Sahabat, di sisi lain, pemerintahan Presiden Joko Widodo terbuka untuk kritik sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi yang mengakui perbedaan pendapat yang bisa saling kritik. Akibatnya, suara, sikap, dan tindakan salah yang disuarakan mereka yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang nuklir atau PLTN, tapi disuarakan terus-menerus tanpa dikritisi dan diluruskan oleh mereka yang memiliki kompetensi bidang tersebut, oleh masyarakat luas yang salah itu dianggap benar. Sudah saatnya kelompok ini melakukan gerakan dan bersuara kenabian untuk membantu dan mendukung Presiden Joko Widodo mengambil keputusan Indonesia Go PLTN. Dari berbagai pidato dan langkah Presiden Joko Widodo, Pak Markus Wauran berkesan Presiden mendukung pembangunan PLTN. Tapi karena berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya para mafia, dan sedikitnya yang bersuara mendukung PLTN,
Presiden jadi sangat hati-hati mengambil langkah karena memiliki dampak politik yang tidak menguntungkan. Faktor ketujuh, politik teknologi. Negara-negara yang maju teknologinya sangat menghendaki teknologinya terjual dalam pasaran. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu caranya melemahkan pesaing. Saat ini, salah satu teknologi energi yang populer di Indonesia adalah teknologi surya atau sinar matahari, yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang memanfaatkan sinar dan panas matahari. PLTS ini sedang dipopulerkan dan disosialisasikan oleh pejabat terkait, termasuk pengusaha dan para pendukungnya. Apakah para produsen teknologi PLTS serta energi hijau lainnya berada di belakang pada upaya untuk menghalangi pembangunan PLTN melalui kompradornya di Indonesia? Ini perlu penelitian yang akurat. Pasti masih ada faktor lain yang menghambat yang Pak Markus Wauran tidak mengetahuinya. Namun, apapun tantangan yang dihadapi bangsa terhormat ini, jika PLTN salah satu jalan terbaik untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan energi bangsa dalam jangka panjang, sebagaimana terbukti dilakukan oleh negara-negara lain, apapun tantangannya harus dihadapi bersama. Nah, semoga berbagai tantangan tersebut menjadi pelajaran kita bersama tanpa menyalahkan siapapun. Duduk bersama, membicarakan secara terbuka, jujur, serta tuntas, agar tidak ada persaingan yang tidak sehat dalam pembangunan energi di Indonesia, baik bersumber dari energi baru dan terbarukan. Hal itu karena semua potensi ini untuk kemajuan bangsa. Sahabat almarhum Dr. Sudiartomo Suntono, Kepala Batan periode 2007 sampai 2012, menyebutkan energi nuklir bukan pesaing bagi energi fosil dan terbarukan, tetapi saling mendukung dan menunjang, simbiosis mutualisme. Jika keberadaan PLTN ini terwujud dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi, pertumbuhan akan maju pesat dan pasti memiliki dampak positif bagi segi ekonomi, politik, sosial, ketahanan, dan pertahanan nasional. Dan Indonesia makin diperhitungkan dan disegani dalam percaturan internasional. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo dicatat dan tercatat dalam sejarah nuklir Indonesia sebagai penerus ide brilian dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Ketika itulah pendapat yang mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah titisan Bung Karno benar adanya. Demikian catatan dari Bapak Markus Wauran tentang tantangan pembangunan PLTN di Indonesia. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.